Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Karmila dengan NIM 2412947 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang artikel konseptual yang dimana judulnya itu pembelajaran kolaboratif sebagai strategi peningkatan keterampilan sosial siswa atau perspektif konsep konstruktivisme dalam mendukung SDGs 4 pendidikan berkualitas. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Di mana latar belakangnya yang pertama ada pendidikan abad ke-21 itu tidak hanya menekankan kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan sosial seperti komunikasi, kerjasama, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu masih banyak proses pembelajaran yang berpusat pada guru sehingga siswa kurang memperoleh kesempatan untuk berinteraksi dan bekerja sama. Yang ketiga yaitu pembelajaran kolaboratif menjadi salah satu solusi karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui diskusi, kerja kelompok, dan saling bertukar ide. Dan yang keempat yaitu pendekatan ini sesuai dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial. Yang kelima yaitu meningkatkan keterampilan sosial, pembelajaran kolaboratif yaitu mendukung pencapaian SDGs 4 yaitu pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata. Selanjutnya yaitu pertanyaan mendasar yang ada 4. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran kolaboratif, dan yang kedua yaitu bagaimana pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa, dan yang ketiga yaitu mengapa teori konstruktivisme menjadi landasan pembelajaran kolaboratif, dan yang keempat bagaimana pembelajaran kolaboratif mendukung pencapaian SDGs 4 tentang pendidikan berkualitas. Adapun yang keempat yaitu tujuan penulisan ini yang jadi artikel ini bertujuan untuk yang pertama mendeskripsikan konsep dan prinsip pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya itu menjelaskan hubungan pembelajaran yang kolaboratif dengan keterampilan sosial siswa. Selanjutnya itu mengkaji teori konstruktivisme sebagai landasan pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya itu menjelaskan peran interaksi teman sebaya dalam proses belajar, dan yang terakhir menganalisis kontribusi pembelajaran kolaboratif terhadap pencapaian SDGs 4 pendidikan berkualitas. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep pembelajaran ringkasan isi pembahasan artikel saya. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang konsep pembelajaran kolaboratif. Pertama, pembelajaran kolaboratif ini merupakan pembelajaran yang dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok kecil. Yang kedua, setiap siswa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan kelompok. Dan yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses pembelajaran. Yang keempat, prinsip utama pembelajaran kolaboratif mungkin meliputi yang pertama itu salah satunya saling ketergantungan hal positif, dan yang kedua itu tanggung jawab individu, yang ketiga interaksi aktif, dan yang keempat keterampilan sosial, dan yang terakhir yaitu evaluasi kelompok. Selanjutnya mungkin yaitu di bidang keterampilan sosial. Melalui pembelajaran kolaboratif, siswa dapat belajar yang pertama mungkin bekerja sama, berkomunikasi secara efektif, menghargai pendapat orang lain, menyelesaikan konflik, meningkatkan rasa empati, dan juga membangun kepemimpinan dan tanggung jawab. Jadi keterampilan tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja di masa depan. Selanjutnya itu teori konstruktivisme. Jadi menurut Lev Vygotsky, teori konstruktivisme ini yang pertama ada pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial. Lalu guru berfungsi sebagai fasilitator. Selanjutnya teman sebaya membantu proses belajar melalui scaffolding. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna ketika siswa aktif berdiskusi dan memecahkan masalah bersama. Jadi dengan demikian pembelajaran kolaboratif sangat sesuai dengan teori konstruktivisme sosial.
Selanjutnya yaitu peran interaksi teman sebaya. Jadi interaksi teman sebaya memberikan manfaat mungkin beberapa, yaitu yang pertama ada meningkatkan rasa percaya diri, memperkuat kemampuan komunikasi, lalu meningkatkan kerjasama, mengembangkan sikap saling menghargai, dan juga mungkin membantu memahami materi melalui diskusi. Jadi hubungan antara siswa menjadi lebih positif sehingga proses belajar lebih efektif. Selanjutnya yaitu kontribusi terhadap SDGs 4. Pembelajaran kolaboratif mendukung SDGs 4 melalui yang pertama ada peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya pembelajaran yang lebih inklusif, dan yang ketiga pengembangan kompetisi abad ke-21 atau 4C, dan yang keempat yaitu peningkatan karakter sosial siswa, dan yang terakhir yaitu persiapan generasi yang mampu bekerja sama dalam menghadapi tantangan global. Jadi mungkin kesimpulan dari artikel yang saya buat tadi adalah berdasarkan kajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kolaboratif merupakan strategi pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa sekolah dasar. Pendekatan ini didukung oleh konstruktivisme sosial Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membangun pengetahuan. Selain meningkatkan kemampuan akademik, pembelajaran kolaboratif juga membentuk karakter, komunikasi, kerjasama, empati, dan tanggung jawab siswa. Jadi, oleh karena itu, pembelajaran kolaboratif menjadi salah satu strategi yang relevan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas sesuai tujuan SDGs 4. Jadi mungkin saran atau rekomendasi dari saya, guru perlu ada beberapa. Yang pertama itu guru perlu menerapkan pembelajaran kolaboratif secara konsisten dalam kegiatan belajar mengajar. Sekolah juga perlu menyediakan lingkungan belajar yang mendukung kerjasama antar siswa. Selanjutnya itu guru hendaknya memilih model pembelajaran kolaboratif yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu penelitian selanjutnya dapat menguji efektivitas pembelajaran kolaboratif secara langsung melalui penelitian ataupun eksperimen di sekolah dasar. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang artikel yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.